Hai guys, selamat datang di Division. Hai semua, kali ini Division mau ngebahas kelanjutan cerita Riko, Rek, dan Nanachi di lapisan ke-6. Tepatnya pada chapter 52 sampai 60 nih. Nah, di video sebelumnya cerita kan berfokus pada masa lalu Fueko serta desa Ilblue. Nah, bagi kalian yang melewatkan video sebelumnya, kalian bisa klik linknya di description box ya. Oh iya, sebelum lanjut, jangan lupa tekan like dan subscribe untuk membantu channel Division meraih 1000 subscriber nih. Jadi mohon bantuannya ya. Kalau sudah, let's begin. Rek kembali ke desa Ilblue membawa tangan Faputa yang akan diberikan untuk menebus Nanachi. Faputa ikut bersamanya. Sepanjang perjalanan, Faputa membahas soal janji Rek dan keinginannya masuk serta menghancurkan desa Ilblue. Setelah mereka sampai, Faputa agak menjauh dari desa. Di sana, Riko menyambut Rek yang datang dan dari kejauhan Faputa mengawasi Riko seakan marah padanya. Setiba dalam desa, desa langsung bergemuruh menanggapi tangan Faputa yang dibawa oleh Rek. Fueko memberitahu Rek kalau ia tidak seharusnya membawa itu ke sana karena bisa memancing bahaya. Tak lama, Wazukian mendatangi mereka. Ia tahu Fueko sudah menceritakan segalanya. Lantas ia pun bertanya kepada Riko, apakah Riko membencinya atas perbuatannya dulu. Riko bingung mau menjawab apa dan hanya mengatakan bahwa ia menyukai desa itu karena penduduknya yang menyambut hangat mereka. Di tengah perbincangan, Jumoiro datang mengambil tangan Faputa dari Rek. Rek pun sudah menduga bahwa Wazukian sengaja mengulur waktu mereka. Oleh karena menganggap Rek sebagai ancaman, Jumoiro menyatu dengan makhluk hitam dalam desa dan menjadi lebih kuat. Ia menutup jalan masuk ke desa dan menahan Rek yang berusaha lari. Rek yang hampir tertangkap terpaksa menembakkan laser di tangannya. Meskipun dia tahu akibat perbuatannya, dinding desa akan terbuka. Sebelum itu juga ia meminta para Narehate untuk melindungi Riko sementara ia memulihkan diri. Akibat lubang yang timbul oleh laser Rek, Faputa pun berhasil masuk ke desa. Ia begitu marah ke semua penduduk Ilblue karena telah menyiksa ibunya, serta berniat untuk menghancurkan mereka semua. Nah, menanggapi itu, penduduk desa pun panik. Makhluk hitam yang bersama Jumoiro awalnya, yang juga merupakan saudara Faputa, menyatu dengan Faputa menyebabkan tangannya yang semula buntung karena diberi Rek, tumbuh kembali sehingga kini ia dengan leluasa menyerangi penduduk desa Ilblue. Di tempat lain, Nanachi bangun dari tidurnya. Ia melihat mimpi berupa kenangan masa lalu Belaf. Selain itu, ia juga melihat keadaan sekitarnya yang telah porak-poranda akibat pertempuran yang terjadi di luar karena ulah Faputa. Belaf sengaja memberi kenangan masa lalu itu pada Nanachi sebagai tebusan supaya Nanachi dapat terbebas darinya. Belaf juga mengizinkan Nanachi membawa Mitty pergi. Namun ia mengikatkan bahwa jika Mitty keluar dari tempatnya saat ini, Mitty akan musnah. Dengan pertimbangan dan perang batin, akhirnya Nanachi mengikhlaskan Mitty untuk menghilang dan pergi untuk kembali menemui Riko. Kembali ke Rek. Rek bangun dari istirahatnya. Gaburun melindungi mereka dari Faputa yang mengamuk. Gaburun mengaku tak bisa menghentikan Faputa ataupun penduduk desa. Dinding yang membatasi mereka telah hancur. Rek yang merasa bertanggung jawab mencoba berbicara dengan Faputa. Keduanya pun bertarung dan di tengah pertarungan Faputa terus mencoba membuat Rek ingat akan masa lalu mereka. Rek pun dipukul habis-habisan. Nah, akibat hal ini langit-langit desa tuh mulai runtuh. Rek meminta Riko untuk meniupkan peluit Pruska. Rek pun menjadi lebih kuat dan menyeret Faputa keluar dari desa. Di saat bersamaan, hujan api menghujam masuk ke desa. Wazukian pun melindungi penduduk desa dengan melebarkan tubuhnya. Di luar desa, Rek kembali bertarung dengan Faputa sembari mengingat masa lalu mereka hingga pada akhirnya Rek berhasil memojokkan Faputa. Meskipun demikian, Rek merasa iba dan tidak mau menyakiti Faputa. Nah, hal ini pun dimanfaatkan Faputa untuk mendorong Rek dengan keras hingga tak sadarkan diri.
Faputa pun membawa Rek yang tak sadarkan diri masuk kembali ke desa. Setelah menaruh Rek, Faputa meloncat ke arah Riko dan hendak membunuhnya. Namun Riko selamat karena dilindungi oleh Gaburun. Gaburun berkata apa yang ia lakukan saat ini hanyalah untuk melindungi Faputa. Faputa yang mendengar hal ini semakin marah. Sebelum sempat melakukan apa-apa, Faputa terlempar oleh suatu hembusan. Nah, hembusan itu datang dari Belaf yang juga bersama Nanachi. Faputa mencium aroma ibunya yang sangat kuat dari Belaf. Oleh karena itu, ia langsung berniat membunuh Belaf. Belaf tidak melawan dan sengaja mengalah. Dari tubuhnya keluar sebuah asap yang ternyata saat Faputa menghirup asap itu, seketika semua ingatan Belaf masuk ke dalam kepalanya Faputa. Setelah melihat peristiwa di masa lalu, Faputa langsung bimbang dan berhenti mengamuk. Nanachi memperingati yang lain menjauhi bagian luar desa karena pelindung desa telah menipis, menyebabkan mereka akan lenyap bila mendekatinya. Ia menyuruh semuanya untuk evakuasi ke lapisan bawah yang masih aman. Di tempat lain, Wazuken yang tadinya melindungi desa dari hujan api tak bisa menahan tubuhnya, ambruk dan jatuh bersama Fueko. Di tengah itu, karena pelindung desa kian menipis, makhluk abis bernama Ryusazai dan lainnya berdatangan memasuki desa. Jumlah mereka sangat banyak dan memakani para Narehate. Faputa yang melihatnya marah karena mereka mencuri mangsanya. Nah, secara tidak langsung kini Faputa melindungi desa. Makhluk habis yang tak terhitung jumlahnya menyerang Faputa bertubi-tubi serta mengoyak tubuhnya. Faputa terlempar jauh tak berdaya hingga tubuhnya hancur. Para Narehate yang lain mendekatinya, menyerahkan tubuh mereka untuk dimakan Faputa sebagai nilai tukar untuk menyembuhkannya. Hingga akhirnya Faputa berhasil bangun dan pertempuran pun berlanjut. Namun kali ini Faputa menjadi lebih tenang. Di tempat lain, Riko dibawa teman-temannya pergi ke bagian bawah desa. Riko sempat tak sadarkan diri setelah meniup peluit Pruska. Rek dan Nanachi juga ada di sana di atas Majikaja. Dalam perjalanannya, mereka menemukan Wazuken yang tak berdaya sempat berbincang sebelum akhirnya lenyap. Majikaja dan Mogi mendengar teriakan Faputa dari atas. Teriakan itu seolah memanggil mereka, berbeda dari teriakan sebelumnya yang penuh amarah. Majikaja, Mogi dan para Narehate lain menyadari bahwa akhir mereka sudah dekat. Oleh karena itu, mereka berinisiatif untuk mengantar Riko ke bawah sejauh yang mereka bisa. Fueko yang tadinya jatuh bersama Wazuken berniat kembali ke atas. Sembari menyusuri jalan, ia mengingat kenangannya dulu bersama tim ekspedisi ganja. Tubuhnya perlahan berubah menjadi Narehate seperti Miti. Dinding yang selama ini jadi batas pelindung desa akhirnya benar-benar hancur, membuat tubuh manusianya terkena kutukan. Dan akibat hal ini juga ia baru menyadari bahwa selama ini dirinya belum berubah menjadi Narehate, melainkan masih berwujud manusia. Sebelum Fueko benar-benar kehilangan jati dirinya akibat kutukan, Narehate yang dulu dekat sekali dengannya melemparkannya ke bawah, menyebabkan Narehate itu lenyap untuk mencoba menyelamatkan Fueko. Nanachi yang ikut bersamanya membawa tubuh Fueko ke atas Majikaja. Sementara itu, Faputa masih kesulitan melawan Ryusazai. Rek pun datang membantunya. Rek meminta Faputa untuk pergi menemui para Narehate lain. Rek juga meminta Riko untuk meniupkan Pruska sekali lagi untuk menjadikannya lebih kuat dan mampu menghadapi Ryusazai. Kembali ke Faputa, ia menyatakan tujuannya dan perlu mengambil sisa nilai ibunya dengan memakan para penduduk Ilbu lain untuk mengakhiri penderitaan ibunya. Para Narehate lain pun sudah menyadari peran mereka dan bersedia dimakan oleh Faputa. Setelah itu, Faputa pun langsung menghancurkan inti dari desa Ilblu. Melihat hal tersebut, Fueko merasa lega dan berterima kasih pada Faputa karena telah menebus dosa mereka. Desa Ilblu pun hancur. Ma dan Majikaja yang melindungi Riko perlahan lenyap. Dengan sedikit tenaganya, Ma dan Majikaja membiarkan diri mereka masuk ke dalam mulut Faputa dan membuatnya memiliki kekuatan Majikaja sehingga berhasil berlindung dari runtuhan desa. Di bawah reruntuhan desa, semuanya terbangun. Faputa berbicara dengan Fueko. Faputa merasa benar-benar kehilangan. Setelah keluar dari sana, Faputa membuat nisan untuk memperingati semua yang telah lenyap di sana.
Di akhir chapter ini, Rex mengajak Faputa untuk ikut bersama mereka. Dan Faputa pun menyetujuinya. Nah guys, itu dia kelanjutan cerita Made in Abyss di lapisan ke-6 ini. Rico, Rex, dan Nanachi membawa Faputa untuk menjelajahi kedalaman Abyss dan ternyata penjelajahan mereka masih akan tetap berlanjut di lapisan ke-6 ini. Dan Divijun juga menduga cerita ini akan masuk ke dalam anime musim kedua nanti yang kira-kira tayang bulan Juli ini. So, sekian dari Divijun, nantikan bahasan alur cerita lainnya ya. Thanks for watching.